Shalom Aleichem, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema ya. Tema ini pertanyaan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Alkitab, saudara ya. Sulit saya, saudara ya. Membedah Yakobus 3 ayat 9. Membedah Yakobus 3 ayat 9. Itu yang akan kita bahas. Sebelum saya masuk ke sini ya, saya Pendeta Henry Tandianta, dengan ini saya mengajak kepada dua mentor saya, Pendeta JT dan Pendeta GL. Yuk kita gabung di dalam Gereja Alkitab Allah Esa ya. Ribut-ribut ya soal JT versus HTD, padahal saya sangat menghormati Pendeta JT. Saya sampaikan ke Australia dong ya, sebagai gereja induk kami. Dengan valid dia mengatakan dia akan mendonasi 1 juta dolar Australia kalau bisa berdiri sinode di Indonesia. Kalau di Australia sana nggak perlu sinode, orang diriin gereja, diriin aja. Kalau di sini kan perlu ya. Jadi mereka sangat appreciate. Dia saya kirimin video debat-debat kita. Beberapa di sana kan ada yang bisa bahasa Indonesia ya toh. Ya toh. Jadi dia mungkin ditranslate itu, dia ngerti, dia bilang oke, ya dia mau mendonasi 1 juta dolar Australia untuk kalau bisa berdiri Gereja Alkitab Allah Esa. Maka sebelum memulai khotbah, saya mengajak yang terhormat Bapak mentorku Pendeta JT dan Bapak mentorku Pendeta GL. Yuk kita gabung. Kita gabung bikin sinode. Saya sudah punya hikmat bagaimana nanti kita akan melangkah ya. Nggak apa-apa, ribut-ribut itu justru ujung-ujungnya nanti gabung ya. Suami istri kalau habis ribut biasanya punya anak tuh. Ya. Baik, kita akan membedah Yakobus 3 ayat 9. Ini sulit saudara ya. Begini loh, Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk gitu, yang diciptakan menurut rupa Allah. Nah ini dia, saya ulang. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dengan lidah kita mengutuk yang diciptakan menurut rupa Allah. Yang menjadi pertanyaan sulit adalah, kok tumben di sini Tuhan Bapa kita? Yang udah-udah kan Allah Bapa ya. Kok ini Tuhan Bapa? Nah ini repotnya di sini saudara ya. Aduh, saya tuh mikir ini bagaimana? Ini kok ayat aneh ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, baru kali ini nih Tuhan kok Bapa. Kalau Allah Bapa sering ketemu ya toh. Ya misalnya doa Bapa kami atau doa Allah Bapa itu udah biasa ya. Dengan lidah juga kita mengutuk yang diciptakan menurut rupa Allah. Oke, kita bicara yang rupa Allah dulu deh. Soalnya yang Tuhan Bapa kita sulit ini ya. Rupa Allah itu mengacu ke Kejadian 1 ayat 26. Di dalam Kolose 1 ayat 15, ia itu gambar Allah ya. Jadi diciptakan menurut rupa Allah. Kolose 1 ayat 15, gambar Allah itu Kristus. Filipi 2 ayat 6, rupa Allah itu Yesus. Jadi diciptakan menurut rupa Allah menurut Yesus. Oke. Nah, itu yang soal rupa Allah ya. Nah, kalau kita mau lihat Yakobus 3 ayat 9 ini bukan perkataan langsung Yesus, sebab tidak ditulis pakai huruf merah. Mari kita bandingkan dulu dengan yang perkataan Yesus langsung ya. Misalnya begini, di dalam Yohanes 20 ayat 17. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Nah, di sini Bapa Allah. Ya, Allah itu Bapa, ya toh.
ditulis pakai huruf merah, perkataan Yesus langsung ketika Yesus menjadi tubuh kebangkitan. Sudah bangkit loh, ini ceritanya Yesus ya. Kok masih ngomong Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapakku. Yesus masih menyebut Allah itu Bapa. Ya sudah bangkit loh. Ya. Terus kalau tubuh bangkit itu ya saya menyebutnya 50-50 lah ya. Allah menjadi manusia. Setengah Allah, setengah manusia gitu ya. Tidak ada sih di Alkitab. Saya hanya mengibaratkan seperti itu. Sebab tubuh kebangkitan ini bisa nembus dinding, tapi masih bisa dipegang, bisa makan ikan goreng, itu bisa bolak-balik surga ya. Oke, itu adalah Allahku, Allahmu, Bapakku, Bapamu gitu. Yesus masih menyebut Bapa. Tentu Bapa ini siapa? Ya Bapa kiasan di dalam Yohanes 16 ayat 25. Kalau di sini jelas pakai huruf merah yaitu di dalam Yohanes 20 ayat 17. Bapa yang dimaksud tentu saja Bapa kiasan, ya. Gampang kalau ini akan sama dengan hal-hal lain, doa Bapa kami dan lain sebagainya yang Bapa kiasan. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan Bapa kita di dalam Yakobus 3 ayat 9? Tuhan Bapa kita. Saudara-saudara ingat nggak tadi? Waktu Yohanes 20 ayat 17. Ketika Yesus bangkit, apakah Yesus sudah Tuhan? Sebenarnya sudah, karena Thomas juga waktu nyucukin jarinya itu di dalam Yohanes berapa ya? Yohanes 20 ayat 28 apa ya? Ya, tolong kalau saya salah ya. Yohanes 20 ayat 28, ya Tuhanku, ya Allahku. Thomas sudah memanggil Yesus itu Tuhan Allah ya. Tetapi sebenarnya ini kan Thomas saja yang manggil ya. Kita harus memakai Kisah 2 ayat 36. Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ternyata ketika dia baru bangkit tok, masih tubuh kebangkitan, itu belum Tuhan loh. Sebab dia masih ngomong Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Tidak mungkin kalau Yesus Tuhan, dia tuh aku mau ke Bapakku, aku mau ke Allahku. Berarti Yesus ini masih setengah-setengah. Setengah manusia, setengah Allah, karena kan Allah menjadi manusia. Jangan lupa istilah setengah-setengah itu saya doang, itu nggak ada di Alkitab. Saya hanya ingin mempermudah memahami bahwa Yesus tubuh kebangkitan yang di bumi ini, itu masih nyembah Bapa. Nah, sedangkan Yakobus 3 ayat 9, Tuhan Bapa kita. Artinya, kalau Yesus Tuhan, pasti sudah naik ke surga. Sebelum naik ke surga, Yesus belum disebut Tuhan. Oke, Thomas sudah ngomong ya Tuhanku, itu kan Thomas. Bahkan di dalam Yohanes 13 ayat 13, Yesus pun mengakui, padahal masih jadi manusia nih. Aku memang guru dan Tuhan. Itu waktu jadi manusia. Yesus ingin ngomong nanti, bukan sekarang. Ya, nanti aku itu Tuhan, gitu loh maksudnya ya. Dan setelah Yesus naik ke surga, maka Yesus itu Tuhan. Mari kita terapkan di Yakobus 3 ayat 9. Tuhan Bapa kita. Tuhan berarti Yesusnya sudah naik ke surga. Betul. Kok Bapa kita? Tuhan yang naik ke surga kok Bapa kita? Padahal Bapa ini kan kiasan. Betul, itu kalau Bapa kiasan. Sudah finish, betul. Lah ini kok ada Bapa kita? Berarti Bapa ini Bapa kekal. Di dalam Yesaya 9 ayat 5. Ya. Siapakah Bapa kekal ini? Tak lain dan tak bukan adalah misalnya di dalam Wahyu 2 ayat 27, Bapakku. Wahyu 3 ayat 5, Bapakku. Wahyu 3 ayat 21, Bapakku juga. Yesus ngomong gitu ya. 14 ayat 1, Wahyu 14 ayat 1, Bapaknya. Ini tidak langsung, kalimat tidak langsung ya. Jadi siapakah Bapa kekal itu? Yang muncul di kitab Wahyu sama dengan yang muncul di dalam Yakobus 3 ayat 9. Alfa Omega tentu saja Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 21 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13. Itu semua Alfa Omega ya. Jadi begini ya mahasiswa sekolah tinggal kitab. Jadi gampang kok bedainya. Tuhan, di sini ada Tuhan, di sini ada Bapa. Ingat, Tuhan ini syaratnya harus sudah naik ke surga. Jadi bapaknya siapa? Sudah pasti Bapa kekal. Tidak mungkin Bapa kiasan. Jadi kalau misalnya
Roma 15 ayat 6. Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, jelas sama dong. Allahnya itu Allah, Bapaknya tentu Bapa kekal, sebab di sebelahnya ada Tuhan. Ya, mungkin nggak Bapa kiasan kalau yang sebelahnya Tuhan Bapa kekal. Tetapi kalau Allah Bapa dan Anak, nah ini Bapa kiasan. Ya, kalau ada anak berarti Bapa kiasan. Kalau Allah Bapa Tuhan berarti Bapaknya Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Tentu saja Yesus Kristus, Alfa Omega, sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Jadi gampang menyiriinya, membuat cirinya. Yakobus 3 ayat 9, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Tuhan artinya Yesus, betul dong. Bapa ini maksudnya Bapa kekal. Siapa Bapa kekal? Yesus. Jadi ini sama, ini Yesus juga. Dengan lidah kita mengutuk yang diciptakan menurut rupa Allah juga Yesus, gambar Allah juga Yesus. Jadi clear ya. Mahasiswa sekolah tinggal kitab, ini memang pertanyaan sulit. Jadi kalau Anda ketemu kata Bapa, ketemu kata Tuhan, ingat Tuhan itu harus, Yesus sudah naik ke surga. Maka Tuhan itu sama dengan Allah. Ya. Ya, Tuhan itu sama dengan Allah. Terus di sebelahnya ada kata Bapa, maka pasti Bapaknya Bapa kekal. Ya. Kalau ada Bapa, ada anak. Nah, ini berarti Bapa kiasan ya, toh. Ya. Bapa, anak ya. Misalnya di dalam sebelum Yesus naik ke surga, ya pasti itu sebelum Yesus naik ke surga. Jadi kalau ada Bapa, anak, ya sebelum Yesus naik ke surga. Kalau di kitab Wahyu ada Bapa dan anak, bagaimana? Anaknya mengacu ke Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Itu anak, istilah anak yang baik anak manusia maupun anak Allah, yang wajahnya sudah bersinar-sinar seperti matahari. Berarti ini sudah tubuh kebangkitan surga. Beda dengan di bumi. Ya, mesti begitu, saudara mesti paham seperti itu ya. Kalau kita Wahyu itu hal-hal yang surga semua itu ya. Ya gitu ya. Jadi clear kalau Anda ketemu kata ini misalnya Tuhan Bapa kita. Oh berarti Tuhannya itu Yesus, Bapaknya Bapa kekal siapa? Yesus. Bukan Bapa kiasan. Bapa kiasan sudah selesai. Baik, itu bedah Yakobus 3 ayat 9. Sekali lagi saya mengulangi. Saya mengajak ya mentorku Bapak Pendeta JT dan Bapak Pendeta GL, yuk kita bikin sinode yuk. Sinode Gereja Alkitab Allah Esa ya. Ya, ketika kami ada sedikit ribut-ribut ya loh, tayangan YouTube dari Bapak Mentor, saya share ke Australia. Australia mah jawabnya apa? Kami siap $1 juta Australia kalau bisa berdiri gereja Alkitab Allah Esa. Ya, beneran Pak, kalau pendeta HTD ngomong beneran, valid Pak dari sana Pak. Mereka akan mendonasi kita untuk mendukung Bapak. Bayangin ya, ke daerah-daerah, aduh nanti bisa jadi banyak banget itu saudara ya. Waduh luar biasa loh ya. Dan biasanya Pak, kalau sudah ada pendukung dari sana ya atau mendonasi, nanti Amerika juga mendonasi Pak. Ya tenang aja Pak. Kita maju Pak ya. Alkitab Allah Esa, gereja Alkitab Allah Esa. Demi keselamatan semua Pak ya. Demi keselamatan semua. Ya, para mentorku sudah tahu bahwa keselamatan itu hanya di dalam nama Yesus, tidak ada dalam nama Bapa ya. Bapaknya sudah finish gitu loh ya. Ya very clear ya toh. Kami mengajak ya. Pak, namanya orang mengajak jangan dibalas pakai maki-maki dong Pak. Saya ini seneng dengan mentor saya ini ya. Wah. Tapi sebenarnya sih sebenarnya Oe masih kalah sama Oe sebenarnya. Ini hopeng saya ini ya. Ya. Saya adalah orang yang luas gitu ya. Wah, gini tapi cepet cair, cepet itu ya. Ya cepet kalau saya itu. Ya, dan biasanya itu diizinkan Tuhan seperti itu nanti efeknya luar biasa. Wah, buktinya ya toh. Saya kirim tayangan YouTube ya. Aneh loh. Saya dimaki-maki. Tapi Australia apa responnya? Kami siap mendonasi $1 juta Australia kalau bisa berdiri. Dia nangkepnya ribut-ribut gini malah bakal berdiri nih GAAE. Ya karena di Australia nggak perlu pakai sinode. Kalau Australia mah bebas sendiriin gereja. Kalau di sini kan perlu. Ya di negara-negara Amerika mau diriin gereja diriin aja gitu. Ya
Ya kalau di sini kan tidak. Ya kita ikutin ya toh, kita ikutin seperti itu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya Pendeta Hendy Tantianta BPS. Haleluya. Amin.